Pemirsa, selebgram Medina Zain kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli dari pihak pelapor, yakni Marisha Icha dan Uci Flaudea atas kasus pencemaran nama baik dan pengancaman. Seperti pada persidangan-persidangan sebelumnya, Medina hadir didampingi Lukman Azhari selaku kuasa hukum yang juga suami Medina. Ya doain ya, bismillah ya. Nah itu dalam pengertian keilmuannya ada efek preventif yang efek tidak, orang bisa cemas, orang bisa takut, orang bisa berani juga, tergantung konteksnya aja. Jadi akhirnya kita doang, rasa takut ya, karena itu menghukum. Lalu mungkin yang mengatakan menghukum juga mengganggu kan. Tapi itu yang terjadi bahwa ada semacam pertikaian antara dua itu terkait dengan kita. Kalau saya tidak sarankan berkaitan dengan pembelian tas. Namun sayang, dalam persidangan kasus pencemaran nama baik, saksi dari pihak Marisha Icha selaku pelapor yang seharusnya memberikan keterangan di persidangan berhalangan hadir. Dan untuk itu, sidang kasus pencemaran nama baik terpaksa ditunda minggu depan. Sementara itu, di tempat yang sama, sidang kasus pengancaman dengan pelapor Uci Flaudea dengan agenda menghadirkan saksi ahli di bidang bahasa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU kembali digelar. Dalam keterangannya, saksi ahli bahasa tersebut mengungkapkan adanya dugaan pengancaman dari sisi bahasa yang dipakai Medina dalam unggahannya di Instastory miliknya kepada Uci Flaudea. Lantas seperti apa tanggapan pihak Medina atas keterangan ahli bahasa tersebut? Jadi untuk saksi untuk pemeriksaan agenda sidang berikutnya adalah masih melengkapi keterangan ahli. Jadi ahli hanya bilang hanya menafsirkan kalimat saja, itu aja. Tapi ada dugaan pengancaman. Ada dugaan, ya kan? Lalu dikaitkan dengan apa? Dengan fakta yang sebelumnya, hal tersebut menjadi suatu pembelaan terhadap diri Medina sendiri. Alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. Doain aja biar sehat terus. Di rumah cuman mungkin biar sekarang bisa menghirup udara, maksudnya agak terbuka ruangannya. Iya, dampaknya pasti banyak buat anak-anak, buat keluarga. Tapi ya mudah-mudahan ini buat pelajaran kedepannya agar saya jadi manusia lebih baik. Amin. Ini jadi pelajaran buat semua pihak seperti itu sih. Belajar itulah artinya pelajaran semuanya bahwa segala sesuatu itu harus berhati-hati. Seperti diketahui, Medina dilaporkan selebgram yang juga pengusaha asal Surabaya itu karena pasal pengancaman. Dalam unggahannya di sosial media, istri Lukman Azhari itu mengunggah kalimat yang diduga mengandung muatan pengancaman melalui Instagram miliknya. Ancaman yang dilancarkan Medina tersebut diduga berkaitan dengan hutang piutang antara Medina dan Uci Flaudea terkait jual beli tas branded yang dipesan Uci kepada Medina. Alih-alih mendapat barang branded sesuai pesanannya, Uci justru mendapat barang KW alias kelas asli tapi palsu. Hal itulah yang membuat Uci berang dan menagih kembali uang yang telah ditransfernya ke Medina.
Masih soal kasus hukum, sementara itu sidang kasus penipuan trading option Binomo yang menjerat Indra Kents kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang Senin kemarin. Sidang kemarin beragendakan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sidang yang berlangsung secara virtual tersebut menghadirkan 5 orang saksi. Jalannya sidang sempat berlangsung panas lantaran pihak Indra Kents membantah keterangan yang diungkapkan saksi-saksi tersebut. Lantas, apa tanggapan pihak Indra Kents atas keterangan para saksi tersebut? Benarkah pihak Indra Kents merasa keberatan dengan keterangan yang diungkap saksi-saksi di persidangan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada? Pertanyaannya adalah, selain ketika di dalam saksi, bagaimana caranya saya tahu bahwa dalam saksi itu mengetahui atau bermain binomo hanya karena menonton video saya? Karena banyak sekali iklan-iklan di binomo yang dimulai sejak tahun 2014 dan ada ribuan orang yang mengupload konten tentang binomo di sosial media, bukan hanya saya saja. Bagaimana saya tahu kalau teman-teman hanya tahu binomo dari saya, bukan dari orang-orang? Terima kasih. Hanya menyalahkan kepada saya, makanya saya menanyakan bagaimana caranya saya tahu mereka nontonnya hanya saya saja. Itu bukan pertanyaan, nggak ada yang bisa jawab pertanyaan itu. Ini sudah disumpah mereka. Mereka mengikutimu, mereka percaya denganmu, sebenarnya mereka saya mau edukasimu. Dan cara kau mengetahui bahwa mereka mengikutimu, bagaimana jawabnya itu? Hanya orang lain tahu itu. Ya, itu bahasa yang disampaikan salah satu saksi memang seperti itu. Dia merasa terhipnotis tingkat tinggi, merasa akun Telegramnya dihack, merasa akun Instagramnya dihack. Akan tapi ketika kita tanyakan, apakah Anda pernah memberikan satu masukan ke Indra? Ya, nah dia bilang seperti itu. Ya begitulah. Ya kita melihat tidak konsistenan, tidak jujuran, juga terkesan ya menyudutkan, sangat menyudutkan Indra Kesuma dalam keterangan-keterangannya. Tidak hanya itu, menurut kuasa hukum Indra, banyak hal-hal yang diungkap para saksi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dan tidak didukung bukti yang ada. Sidang akan kembali digelar pada 1 September 2022. Keterangan saksi, 4 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ya. Keterangannya ya cukup fantastis, provokatif, cuman ya itu hak mereka untuk menyampaikan. Akan tapi kita juga punya bukti-bukti yang sebaliknya yang ada ya, yang nantinya juga khususnya ada salah satu saksi juga yang sedemikian rupa dia sampaikan tidak pernah berkomunikasi dengan Indra, akan tapi kita punya bukti-buktinya, bahkan dia sebagai mentor di grup Telegram dan memberi masukan bahkan yang agak sedikit konyol menurut saya ya, yang sudah tidak masuk akal lagi. Ya kita nanti kita lihat apakah pendapat dari klien saya Indra Kesuma akan melakukan upaya hukum apa tidak terkait dengan keterangan transaksi yang telah dibawa sumpah seperti itu. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tangerang telah menggelar sidang lanjutan kasus Binomo dengan agenda yang sama, yaitu pemeriksaan saksi. Dari 7 saksi yang rencananya dihadirkan, hanya 6 saksi yang hadir. Makanya saya ingin menanyakan apakah yang rugi ini apakah tidak dapat keuntungan, rugi sehingga akhirnya menyalahkan Indra. Karena dari 200.000, 80 orang ini kan jumlah yang berapa persen itu ya? Sangat kecil sekali gitu. Ya kita tidak tahu yang mereka motivasikan, ya pasti motivasi mereka uang mereka kembali itu tentu, akan tapi yang jelas yang lain yang untung diam-diam aja, yang rugi kira keluar-keluar seperti itu jadinya.